Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sikap Iri Hati yang berdasarkan pada Injil Markus bab 11 ayat 27 dan 28a. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus tidak hanya sekedar melakukannya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Salah satunya dengan mengusir setan. Namun, tindakan Yesus mengusir setan menimbulkan pertanyaan di kalangan para petinggi orang Israel, seperti dalam Injil hari ini. Injil Markus menceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepada Yesus imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," Yesus akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?" Saudara-saudari terkasih, pertanyaan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi tentang asal kuasa Yesus membuat mereka berada dalam kesulitan. Sebab Yesus sudah mengetahui apa tujuan dari pertanyaan mereka. Namun, kita menangkap bahwa sikap iri hati mendorong mereka mencari kesalahan Yesus. Karena itu, Yesus memilih cara yang lebih hebat. Yesus bertanya kepada mereka tentang asal baptisan Yohanes. Pertanyaan Yesus ini sangat sulit mereka jawab dengan benar. Mereka lalu berdebat di antara mereka sendiri. Sebab jika mereka menjawab dari Allah, mereka akan malu sendiri. Tetapi jika mereka menjawab berasal dari manusia, tentu mereka akan berhadapan dengan rakyat banyak. Karena rakyat banyak sudah menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Mereka memilih jalan yang aman dengan berkata, "Kami tidak tahu." Karena mereka menjawab tidak tahu, maka Yesus juga tidak mau menjawab pertanyaan mereka tentang kuasa Yesus. Saudara-saudari terkasih,
Jikalau kita tidak menyukai seseorang atau sekelompok orang, bisa saja kita berpikiran jahat sehingga mencari cara untuk menjatuhkan atau melenyapkan orang yang tidak kita sukai. Atau sebaliknya, jika ada orang yang tidak suka dengan kita, bisa saja orang itu akan mencari dan melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan serta menyingkirkan kita. Dan ini sudah umum terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Bahkan pada saat ini kita dengan mudah mendengar atau melihat di media sosial di mana orang-orang saling menjatuhkan atau menjelekkan sesama karena iri hati. Contoh, sesama pedagang bisa saja bersaing secara tidak sehat. Pedagang yang satu berusaha agar dagangannya lebih laris dari yang lain. Sementara pedagang yang barang dagangannya tidak laku mulai bersikap iri hati, sehingga mencari cara untuk menjatuhkan temannya yang dagangannya laris. Demikian pula antara sesama petani atau nelayan. Bisa saja muncul persaingan yang tidak sehat atau rasa benci yang disertai tindakan yang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga bisa merugikan diri sendiri. Dalam kaitan dengan Injil hari ini, rasa iri hati para imam dan ahli Taurat justru membuat mereka semakin tidak disukai rakyat. Saudara-saudari terkasih, sikap iri hati dapat menjerumuskan kita kepada kejahatan. Para imam, kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi yang semestinya memberi teladan ternyata gagal. Malahan mereka sibuk menjaga dan mempertahankan harga diri serta kekuasaan mereka. Mereka lupa bahwa Allah terus berkarya tanpa henti. Karya Allah yang tanpa henti ini hanya dapat dialami oleh orang yang mau belajar dan terbuka hatinya kepada rahmat dan kuasa Allah, seperti yang Yesus lakukan. Maka sikap iri hati dan merasa diri sudah hebat menjadi halangan yang besar bagi kita untuk maju dan berkembang. Dan dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini yang berkembang dengan sangat cepat, kehebatan seseorang tidak lagi diukur atau ditentukan oleh umur. Terkadang dalam hal tertentu, anak yang masih sekolah dasar bisa lebih unggul dari orang tua mereka. Namun, jika sikap iri hati kepada kehebatan sesama kita kelola dan kendalikan dengan baik, maka kita dapat memanfaatkan sesuatu yang negatif itu untuk belajar dan berjuang demi kebaikan dan kemajuan kita. Apakah kita sudah berusaha mengelola sikap iri hati yang kita miliki menjadi sesuatu yang positif yang mendorong kita untuk maju? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi mempertanyakan kuasa-Mu karena mereka dipenuhi oleh perasaan iri hati. Bantulah kami supaya sikap iri hati yang ada dalam diri kami tidak menjadi bencana. Sebaliknya, mampu mendorong kami jadi lebih baik.
Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.